Altami. Yes. Are you okay today? Sarana prasarana yang belum ada. Contohnya ini ada kekurangan kelas, kemudian paving, toilet juga. Diharapkan untuk menyambut pengawas kita dan juga ibu dari Klik Madura untuk selanjutnya memberikan buket bunga kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Klik Madura, senang sekali hari ini berada di SDN Larangan Luar 3 bersama dengan pengawas sekolah Kecamatan Larangan. Selamat pagi Ibu Nina. Selamat pagi Mbak Bila. Kembali lagi ya, roadshow kita belum selesai di Kecamatan Larangan. Kalau di kacamata pengawas nih, SDN Larangan Luar 3 ini seperti apa Ibu? Larangan Luar 3 ini Mbak Bila terkenal dengan sekolah yang banyak menghasilkan peserta didik yang juara di akademis. Tetapi tidak lupa juga mereka juga di karakternya juga bagus sekali Mbak Jadi Bila. pendidikan Semuanya, karakter ya. ya. Betul. Dan Larangan Luar 3 ini juga memiliki banyak inovasi seperti Silagatakur, Sakularga, Ada yang nanti istilah-istilahnya. ada istilah-istilahnya Mbak Oke. Bila. Jadi di situ mungkin nanti Mbak Bila lebih banyak akan tahu dari kepala sekolahnya. Dan insya Allah sekolah ini merupakan sekolah yang di dalamnya berisi banyak kegiatan-kegiatan yang mendidik peserta didik itu menjadi peserta didik yang berkarakter, tetapi juga tidak melupakan prestasinya yang luar Berarti biasa. Mbak Bila, di religius, sini. literasi dan digitalisasi Iya, berjalan betul. seiringan. Betul Mbak. Luar biasa. Dan Seperti di apa? sini juga termasuk pada sekolah Adiwiyata Mbak yang mau menuju Pak nasional. juga. Kalau dari luar kita lihat ini sekolahnya kecil ya, tapi begitu Kecil, tapi setelah di dalam luas sekali luas Mbak. sekali. Apalagi Iya. juga Rindang Tretan, karena Iya. termasuk sekolah Adiwiyata Betul. yang akan menuju nasional. Seperti apa potensi dan potret prestasi yang ada di sekolah ini? Simak terus dalam program Lensa, Lensa Sekolah Kita. Silahkan tonton terus program Lensa Sekolah Kita. Lensa sekolah kita Lensa sekolah kita hanya di Klik Madura. hanya di Klik Madura. Hanya di Klik Madura. Portal informasi terlengkap seputar Madura. Salam Lensa Sekolah Kita. Ini merupakan sekolah Adiwiyata yang akan menuju nasional. Seperti apa ya potret pendidikan yang ada di sekolah ini? Simak terus dalam program Lensa Sekolah Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN Larangan Luar 3, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Perkenalkan, saya Kepala SDN Larangan Luar 3, Eni Fauzia SPD SD MPD. Alhamdulillah saya di sini sudah hampir 3 tahun lebih. Jadi dari bulan Februari 2022 sampai sekarang yaitu 2025. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan tentang profil sekolah SDN Larangan Luar 3, yang mana kami mempunyai visi sebagai mimpi kami ke depan
bersama-sama. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan bahwa jumlah siswa di sekolah ini ada 150 anak, gurunya ada 12 orang, tenaga kependidikan 2 orang, dan ruang kelasnya 8 orang. Ada 2 kelas paralel. Kemudian visi yang kami miliki yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, serta berbudaya lingkungan. Kemudian untuk mengimplementasikan visi, kami mempunyai misi yang harus kita laksanakan agar supaya visi tersebut tercapai dengan sukses. Yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Mas, yang menarik dan menyenangkan tentunya kita menggunakan media pembelajaran interaktif, menggunakan media digital, dan sumber belajar yang beraneka. Dan mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Di sini kami buktikan nanti dengan aneka program ekstrakurikuler yang akan kita berikan kepada siswa maupun pendampingan khusus pada momen-momen khusus yang diperlukan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui pembiasaan di sekolah. Pembiasaan kami banyak sekali yang kita laksanakan di sini, ada yang rutin, ada terprogram, ada keteladanan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Maksudnya di sini, kami di sekolah itu berupaya untuk mengenalkan anak kepada teknologi, tapi dengan catatan memberikan arahan bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik. Kemudian menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pada pembelajaran bahasa Inggris, masih bersifat lokal di kelas. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, serta kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Jadi kami di sini ada ekstrakurikuler pramuka, kemudian ada bina matematika, bina IPA, dan lain sebagainya. Nanti akan kami paparkan kemudian. Yang keenam adalah memotivasi peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan peduli dengan masalah lingkungan. Alhamdulillah sekolah kita adalah sekolah adiwiyata provinsi yang akan menuju ke nasional. Harapan kami nanti di tahun ini, tahun 2026 ya, insya Allah, nanti ini sudah masuk ke adiwiyata nasional. Nah, itu misi dari sekolah kita, Bapak Ibu. Adapun program intrakurikuler yang kami miliki, kami menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka yang sudah disempurnakan. Kemudian sebagian besar pembelajarannya berbasis IT, dari guru-guru muda yang memang kreatif dan inovatif. Jadi kami menggunakan Chromebook dari bantuan pemerintah supaya siswa kita tidak gaptek. Kemudian menggunakan berbagai sumber belajar, baik lingkungan sekolah, kemudian di luar lingkungan sekolah. Kunjungan misalnya ke situs-situs bersejarah dan lain sebagainya. Kemudian untuk program ekstrakurikulernya kami ada pramuka, kemudian ada bina matematika, bina IPA, bina seni. Nah, bina seni ini bersifat kondisional. Ya, jadi pada saat kami membutuhkan itu ada pembinanya, ada pelatihnya, yaitu seni tari, seni menggambar, seni puisi dan mendongeng. Kemudian ada UKS atau dokter kecil. Nah, ini membantu kami dalam menangani anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan ya di UKS kita. Kemudian ada TIK dasar. Jadi sebelum anak-anak itu mengikuti ANBK ataupun ujian yang lain, kami sudah harus mengenalkan anak-anak bagaimana menggunakan teknologi informasi ya yang dasar saja supaya mereka bisa mengerjakan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik. Kemudian data juz amma. Data juz amma ini juga di samping jadi ekstrakurikuler juga pembiasaan. Karena pembiasaan itu untuk menjaga hafalan supaya anak-anak tetap lancar ya dan menyetor hafalan itu untuk dinilai dan dievaluasi tiap semester. Nah, kemudian untuk program pembiasaan itu ada 4 macam, yaitu pembiasaan rutin. Di sini ada upacara bendera tiap hari Senin, ada senam pagi ceria. Ini dilaksanakan tiap hari ya Bapak Ibu. Jadi ini senam pagi ceria ini tiap pagi, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi pagi hari itu anak-anak sudah 6:30 sudah hadir ke sekolah, kemudian
melaksanakan sholat duha, kemudian melaksanakan senam pagi ceria itu senam Indonesia Hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Baru kemudian masuk kelas untuk mengikuti kegiatan belajaran yaitu literasi dulu, kemudian membaca surat-surat pendek seperti itu. Untuk hari Jumat itu ada pembacaan surah Yasin, kemudian ada JJS, kerja bakti tiap Sabtu akhir bulan. Kemudian ada sholat duha ini tiap hari, kecuali hari Jumat dan hari Sabtu, dan piket kelas. Kemudian yang pembiasaan spontan, yaitu anak-anak dibiasakan untuk senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian membuang sampah pada tempatnya terkait dengan adiwiyata dan budaya antre, mengatasi silang pendapat dengan baik, dan mengumpulkan dana untuk membantu sesama. Contohnya kalau ada anak yang sakit, atau orang tua yang meninggal, atau guru yang sakit, dan seterusnya. Kemudian, program keteladanan, yaitu anak-anak harus berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca. Ya, jadi bahasa di sini kebiasaan literasi, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu, mentaati tata tertib, membiasakan minta maaf, meminta izin, berterima kasih, minta tolong, dan menjauhkan diri dari penggunaan barang terlarang seperti narkoba dan merokok. Kemudian yang terprogram adalah program sekolah ramah anak. Jadi di sini anak-anak memang sudah diberikan sosialisasi tentang anti bullying, yaitu anti kekerasan. Jadi diusahakan seminimal mungkin tidak ada kekerasan di sekolah. Kemudian program literasi sekolah yaitu kegiatan kunjungan perpustakaan secara terprogram dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi memfungsikan perpustakaan sebagai tempat belajar ya, pusat literasi yang mana hasilnya nanti dipaparkan di mading, kemudian dikumpulkan di jurnal belajar ya, supaya jurnal membaca maksud saya, sehingga apa yang dibaca anak itu membekas ya, bermakna dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Di sini anak-anak tiap Kamis di awal bulan itu memakai baju Sakera Marlena, kemudian berbahasa Madura untuk membiasakan anak dekat dengan bahasa daerahnya. Kemudian di program yang terbaru kami membuat program My Daily English, yaitu MDE, yaitu dilaksanakan di hari Selasa dan Rabu, yang mana tujuannya untuk melatih anak juga mencintai budaya lain. Ya, ini budaya dunia, budaya internasional, yaitu berbahasa Inggris, yang mana apa yang mereka terima di kelas itu bisa diterapkan dalam keseharian berbahasa. Jadi apa yang mereka bisa itu diterapkan langsung dengan teman maupun dengan guru yang ada di sekolah. Sedangkan alhamdulillah di sini kami ada 3 guru sarjana bahasa Inggris yang mana diusahakan setiap berbicara itu berdialog dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga anak-anak yang terbiasa mendengar itu akan menjadi suatu kebiasaan. Yeah. Halo, Atami. Yes. Are you okay today? Yes. Okay. What are you feeling now? Nervous. Nervous. Why are you nervous? I'm scared. I'm scared. Oh, Scared, don't be scared. don't be scared. It's okay. I will just talk in English to practice your conversation. Yes. Okay. How good you have your English here. Okay. Do you know? Maybe what are you doing in the house in the spare time? Like you ever told me about watching movie and the season that you ever told me? Very interesting one. In the library, you can tell it again. Yes. Maybe you can describe your activity in the library or your activity at school, wherever it is. What's something fun that you do in the school? What make you feel exciting in the school? What activity do you feel happy to do it at school? In school. Yes. In the school first. Do you like reading? Yes. Okay. Do you like writing? No. No. Do you like mathematics? No. Do you like science? Yes. Okay. Tell me something that you read and you like to read in the week. Science book. Science book. Why do you like reading a science book? Because I want the Scientist. Want to be a scientist? You want to be a scientist? no. No. I want to be an architect.
Lalu untuk program unggulan kami yaitu ada Bina Matematika, Bina IPA, dan Tahfidz. Ini yang sering mendapatkan prestasi. Jadi sering mendapatkan penghargaan sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di sini piala. Alhamdulillah sudah banyak sekali dari tahun 2002 sampai 2025. Nanti akan kami paparkan sendiri tentang prestasi yang sudah diperoleh anak dari tahun 2023, 2024, 2025, tapi yang sampai Juni kemarin. Tadi yang Juli ke Desember belum sempat kami jadikan satu, gitu, seperti itu. Kemudian untuk program inovatif ini pernah kami mendapatkan penghargaan dari Innovation Government Award ya dari pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait dengan inovasi. Jadi kami pernah mengirim 4 inovasi yaitu beras berbagi, bersih asri berakhlak bersinergi ini terkait dengan adiwiyata karena kami sudah masuk ke adiwiyata provinsi tapi belum sukses ke adiwiyata nasional. Kemudian yang kedua Sakularga yaitu sahabat buku larangan luar 3 terkait dengan pembiasaan literasi dan numerasi di sekolah. Kemudian yang ketiga Silaga Takur yaitu siswa larangan luar 3 tahfidz Al-Quran. Ya, alhamdulillah juga 2 kali menyambut juara 1 di Kecamatan Larangan dan lomba-lomba yang lainnya. Kemudian ada Siberlaga, siswa prestasi larangan luar 3. Ini kumpulan dari prestasi akademik dan non-akademik yang anak-anak raih ya selama ini. Kemudian yang terbaru, program inovatif kami yaitu MDE, My Daily English. Nah, ini kami akan sudah mulai diterapkan tapi belum menjadi pembiasaan. Jadi nanti tahun depan harapannya ini sudah menjadi kebiasaan di sekolah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, inilah sarana sekolah yang kita miliki dan kegiatan anak-anak yang ada di sekolah kita, baik kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Mari kita saksikan, ini adalah penyambutan siswa setiap harinya. Jadi anak-anak yang hadir disambut oleh guru piket Bapak Ibu, karena di sini dibagi memang tiap harinya itu ada 2 atau 3 guru yang piket setiap hari ya. Untuk menyambut. Yang kedua ini kebiasaan untuk membaca ya di perpustakaan. Baik menggunakan buku maupun menggunakan laptop, ya, baik yang tertulis ya maupun yang menggunakan media sosial. Ini juga ini adalah kegiatan sholat duha dan sholat duhur di musola kita yang diimami oleh salah satu guru yang ada secara bergantian. Nah, ini kegiatan olahraga yang ada di sekolah kita. Kekurangannya di sini kami belum punya banyak fasilitas yang mendukung. Yang kemudian yang kedua terkait UKS, ini kalau ada anak terluka atau terganggu kesehatannya bisa istirahat di sana. Ini greenhouse ya, tempat untuk penyemaian bibit-bibit tanaman ya, dan untuk mengobati tanaman-tanaman yang sakit. Ini untuk juga sumber belajar siswa untuk yang terkait dengan tanaman. Kemudian ini kantin sehat. Jadi anak-anak itu memakan makanan yang sehat sesuai dengan syarat adiwiyata ya. Jadi kita menghindari makanan yang berbahaya dan mengandung plastik serta bahan-bahan yang tidak dianjurkan. Kemudian juga ada koperasi. Jadi anak di sini bisa membeli kebutuhan dasar dari siswa di koperasi. Nah, ini kegiatan anak-anak sayang hewan ya. Ada kolam ikan hias, ikan lele. Kolam ikan lele ini adalah air yang sisa wudhu, sehingga air tidak terbuang, digunakan untuk penampungan ikan lele. Alhamdulillah beberapa kali kami panen sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini toga, tanaman toga yaitu tanaman yang kita budayakan untuk kepentingan sekolah juga. Ya, jadi bila ada yang sakit atau memang memerlukan herbal-herbal yang bermanfaat bisa ngambil di sekolah gitu, seperti itu. Ini ada kebun sekolah. Kebun sekolah ini ditanami singkong ya dalam upaya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi sekolah, juga untuk mengajari anak kita berwirausaha ya. Jadi menjadikan mereka itu bagaimana bisa mengolah bahan mentah menjadi produk. Ini adalah hidroponik. Ya, ini mengajarkan anak kita bagaimana
menanam tanpa menggunakan tanah, hanya menggunakan air. Nah, ini juga sudah beberapa kali panen. Nah, ini di kelas, ini ada guru yang memang ahli di bidang melukis atau menggambar. Seperti yang ada di kantor kita ini semua hasil lukisan beliau. Nah, beliau ini mengajarkan anak bagaimana menggambar, mewarnai, dan melukis dengan berbagai media. Nah, ini kegiatan tari ya, dibina oleh Bu Fitri ya, yang sekarang sedang cuti melahirkan 3 bulan. Nah, jadi beliau ini yang memang bagus dalam mendampingi siswa untuk mengembangkan bakat di bidang seni tarinya. Ini adalah tahfidz Al-Quran barusan, yang ini kegiatan pramuka tiap Jumat dan Sabtu ya Bapak Ibu. Ini ada taman baca di belakang sekolah kita. Kalau anak jenuh membaca di perpustakaan, bisa menggunakan taman baca untuk bersantai sambil membaca buku, sehingga suasana lebih rileks. Nah, itu dia sarana yang kami miliki. Jadi harapan kami ya sarana kita bisa berkembang di tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih lengkap dan sempurna, sehingga pelayanan kepada siswa itu lebih maksimal seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang tadi adalah sarana dan kegiatan. Sekarang kita melihat prestasi akademik dan non-akademik yang telah diraih siswa kita. Juara harapan 3 IPA pada Kamis. Jadi ini Alfian Altami itu memang sering mendapatkan juara IPA. Yang ini adalah juara puisi. Ya, kemudian yang ini untuk juara mendongeng yang Kecamatan Larangan kemarin juara 1. Ya, yang ini emang sukanya bahasa Inggris, yang ini sering mendapatkan penghargaan di bidang bahasa Inggris. Kemudian ini olahraga, ya. Jadi untuk tolak peluru juara 1 Kecamatan Larangan kemarin. Yang ini lari, ya ini juga juara 1 lompat jauh. Kemudian ini juara bahasa Arab dan bahasa Inggris juga, ya, di kompetisi Brilliant Islamic Competition dan di KMSI serta di Prisma 3 2024. Ini juara tahfidz ya di beberapa kegiatan. Ini harapan 1 tahfidzul Quran Olimpiade Sains Islam Terpadu 2024 dan harapan 3 tahfidzul Quran Kecamatan Larangan Galis Masjid Riyadus Mustaqim tahun 2024. Nah, ini juara lomba IPA terpadu oleh Kemenak ya. Jadi juara 1 matematika beregu kompetisi sains yang dilakukan oleh Kemenak. Nah, kemudian yang ini adalah memang memiliki bakat khusus yaitu di bidang matematika dan sudah langganan menjadi juara. Bahkan yang ada di depan ini adalah juara 1 dari Unira ya, dan inilah beberapa prestasi yang telah diraih. Ya, yang terbaru dia juara 1 Kemenak ya, lomba Olimpiade Madrasah Indonesia. Jadi juara 1 Kabupaten Pamekasan. Kemudian ada satu lagi harapan 1 ya adiknya. Harapan 1. Tapi tidak tercantum di sini. Ini sampai pada lomba di bulan Juli 2025. Sedangkan dari Juli ke belakang belum kami masukkan ke dalam file prestasinya. Yang terakhir ini juara 1 di SMP 1 Larangan dengan nilai 100. Juara 1 juga di SMP 2, juara 1 juga di SMP 1. Juara SMP 5 juga juara 1. Jadi memang langganan juara 1. Untuk matematikanya gitu, seperti itu. Baik. Ya, next. Baik, sedangkan prestasi sekolah sendiri adalah sekolah kita di samping sekolah adiwiyata kabupaten juga sudah sekolah adiwiyata provinsi, tapi belum sukses ke adiwiyata nasional.
Nah, sekolah kita juga sekolah prima Bapak Ibu. Jadi mendapatkan penghargaan dari PGRI Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Kami juara 3. Juara 3 sekolah prima Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk rencana kami ke depannya yaitu mohon kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar membantu kami dalam melengkapi sarana prasarana yang belum ada. Contohnya ini ada kekurangan kelas, kemudian paving, toilet juga kurang, kemudian penyelesaian pagar sekolah masih kurang separuh. Sehingga mohon perkenan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kami menyempurnakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian juga harapan kami tahun 2026 ini kami lolos Adiwiyata Nasional. Mohon doanya kepada semuanya supaya kami bisa sukses melangkah ke depan yang lebih baik. Itu presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Kemudian terima kasih kami juga kepada Korwil Bidikbud Kecamatan Larangan. Terima kasih kami kepada Ibu Pengawas Kecamatan Larangan, juga terima kasih kepada tim Klik Madura, lensa sekolah kita, dan terima kasih kami kepada seluruh guru dan karyawan serta siswa yang telah membantu kelancaran acara kita hari ini. Terima kasih dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.